I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang kami dapatkan dari jurnal. Nah, pembahasan yang kami dapatkan dari jurnal yaitu judulnya di sini Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Lambung menggunakan metode forward chaining. Nah, di sini selanjutnya nama-nama anggota kelompok kami yaitu di sini 212009 Aldi Iransya Syarifudin dan 212015 Zulfitrah dan 212026 yaitu Litus Paliling. Selanjutnya, tabel of content yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yang pertama yaitu penyakit lambung, dan yang kedua forward chaining, yang ketiga algoritma sistem pakar, dan yang keempat aplikasi diagnosa penyakit, dan yang kelima itu kesimpulan. Nah, oke, selanjutnya yang pertama yaitu penyakit lambung yang akan dibacakan oleh saudara Litus Paliling. Kepada saudara dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita masuk ke bagian pertama yaitu penyakit lambung. Apa itu penyakit lambung? Penyakit lambung adalah peradangan pada lapisan lambung yang disebabkan oleh mikroorganisme. Penyakit ini lebih disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Selain disebabkan oleh bakteri penyakit pada lambung, juga dapat diakibatkan karena pola hidup dan pola makan yang tidak teratur. Ada banyak macamnya penyakit yang menyerang lambung. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gastroesophageal reflux disease atau disingkat GERD. Yang kedua, kanker lambung. Yang ketiga, tumor lambung. Yang keempat, MAH akut, dan yang kelima MAH kronis. Yang kedua, kita masuk pada bagian kedua yaitu forward chaining. Apa itu forward chaining? Forward chaining adalah pendekatan data driven yang dimulai dari informasi yang tersedia atau ide dasar, kemudian mencoba menarik kesimpulan. Berikut ini adalah gambarnya. Ya, oke, selanjutnya yaitu algoritma sistem pakar yang akan dibawakan oleh saudara Aldi Iransya Syarifudin. Kepada saudara dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya yang diberikan kepada saya. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan rancangan algoritma penyakit lambung. Yang pertama, mulai. Yang kedua, menampilkan pertanyaan berdasarkan gejala penyakit lambung yang dialami. Yang ketiga yaitu memilih gejala penyakit lambung. Yang keempat ada kondisi gejala sama dengan basis. Yang kelima tampilan kesimpulan atau hasil diagnosa penyakit lambung dan solusi. Yang keenam selesai. Next. Ya, di sini ada sedikit gambaran pohon pakar keputusan gejala penyakit lambung. Di sini ada beberapa keterangan gejala penyakit lambung, yaitu G01 anemia, G02 anoreksia, G03 BAB berdarah, G04 badan cepat lelah, G05 batuk, G06 berat badan menurun, G07 cepat kenyang, G08 diare, G09 kehilangan nafsu makan, G10 kembung, G11 kesulitan menelan, G12 lidah seperti berlapis lendir, G13 mual, G14 mulas, G15 muntah, G16 muntah darah, G17 nafas bau busuk, G18 nyeri dada, G19 nyeri perut, G20 nyeri perut, G21 nyeri tulang dada, G22 pembengkakan di area perut, G23 penurunan berat badan,
G24 radang lambung, G25 rasa asam pada mulut, G26 rasa perih pada perut, G27 rasa terbakar pada dada, G28 sakit perut bagian atas atau ulu hati, G29 sendawa tiada henti, G30 sesak nafas, G31 tinja berwarna gelap, G32 tinja berwarna hitam, G33 tubuh terasa lemah. Berikut ada tabel pakar penyakit lambung. Berikut keterangannya. A. Kolom pertama menerangkan rule macam-macam penyakit lambung. B. Baris pertama menunjukkan macam-macam gejala dari penyakit. C. Tanda checklist merupakan gejala apa saja yang ada penyakit tersebut. D. Kolom kesimpulan menjelaskan solusi dari penyakit yang dihasilkan dari gejala. Berikut rule pada pakar. Rule 1. Jika Anda mengalami batuk dan kehilangan nafsu makan dan kesulitan menelan dan mual dan mulas dan muntah dan nyeri dada dan nyeri perut dan rasa asam pada mulut dan rasa terbakar pada dada dan sesak nafas, maka Anda didiagnosa mengalami penyakit GERD. Rule 2. Jika Anda berat badan menurun dan kembung dan lidah seperti berlapis lendir dan mual dan nafas bau busuk dan sakit perut bagian atas atau ulu hati dan sendawa tiada henti dan tubuh terasa lemah, maka Anda didiagnosa mengalami penyakit MAH kronis. Rule ketiga, jika Anda kehilangan nafsu makan dan mual dan muntah dan nyeri perut dan rasa perih pada perut dan sakit perut bagian atas atau ulu hati dan sendawa tiada henti dan tubuh terasa lemah, maka Anda didiagnosa mengalami penyakit MAH akut. Rule 4. Jika Anda badan cepat lelah dan berat badan menurun dan kehilangan nafsu makan dan mual dan mulas dan muntah dan radang lambung dan rasa perih pada perut dan tinja berwarna hitam, maka Anda didiagnosa mengalami penyakit kanker lambung. Rule 5. Jika Anda anemia dan anoreksia dan cepat kenyang dan kembung dan kesulitan menelan dan mual dan mulas dan muntah darah dan nyeri tulang, dada dan pembengkakan di area perut dan penurunan berat badan dan sendawa tiada henti dan tubuh terasa lemah dan BAB berdarah, maka Anda didiagnosa mengalami penyakit tumor lambung. Berikut ada keterangan solusi. Solusi yang pertama, A. Merubah pola hidup menjadi lebih sehat. B. Jangan merokok. C. Jangan berbaring setelah makan. D. Hindari makan dengan jumlah porsi yang besar. E. Hindari obesitas. F. Segera ke klinik atau ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis jika mengalami sakit GERD. Solusi yang kedua yaitu A. Menghindari stres. B. Menghindari konsumsi makanan yang pedas, lemak tinggi, mengandung alkohol, mengandung gas, dan mengandung kafein. C. Usahakan jangan sampai telat makan. D. Mengkonsumsi makanan yang sehat. E. Berolahraga. F. Segera ke klinik atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis jika mengalami sakit MAH akut. Solusi yang ketiga yaitu A. Makan secara teratur. B. Konsumsi makanan yang berstruktur lunak. C. Hindari stres. D. Tegakkan badan apabila sedang mengkonsumsi makanan. E. Jangan melakukan aktivitas yang berlebihan sehingga menyebabkan kelelahan. F. Hindari lambung dalam keadaan kosong. G. Konsumsi makanan setidaknya 4 jam sekali secara berkala. A. Segera ke klinik atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis jika mengalami sakit MAH akut. Solusi yang keempat, A. Rajin berolahraga. B. Perbanyak minum air mineral dan teh hijau. C. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. D. Jangan merokok. E. Hindari mengkonsumsi makanan yang diasinkan dan diasap atau diawetkan. F.
Hindari mengkonsumsi daging yang digoreng dan dibakar. G. Segera ke klinik atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis jika mengalami sakit. Next. Solusi yang kelima yaitu jangan merokok. B. Konsumsi makanan yang sehat. C. Hindari makanan yang diasingkan atau diasap atau diawetkan. D. Jangan merokok. E. Perbanyak konsumsi buah dan sayur segar. F. Segera ke klinik atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis jika mengalami sakit tumor lambung. Baik, Berikut. pada Saudara Aldi, saya ucapkan banyak terima kasih. Berikut di sini saya akan membahas tentang aplikasi diagnosa penyakit lambung. Selanjutnya yaitu di sini. Nah, di sini user interface-nya yaitu tampilan menu home. Di sini ada beberapa button yaitu di sini pertama home, diagnosis, artikel, dan kamus penyakit. Nah, contohnya dia seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu tampilan menu diagnosa. Nah, menu diagnosa itu yaitu di sini contohnya silahkan memilih beberapa gejala berikut yang sesuai dengan gejala yang Anda rasakan. Yang pertama contohnya anemia, apakah betul atau tidak? Yang kedua anoreksia, apakah betul atau tidak? Yang ketiga BAB berdarah, apakah betul atau tidak? Dan yang keempat yaitu di sini badan cepat lelah, apakah betul atau tidak? Nah, begitu seterusnya sampai gejala Anda sesuai. Nah, selanjutnya yang di sini tampilan menu artikel. Nah, di sini tampilan menu artikel yaitu di mana kita dapat mengetahui tentang semua gejala penyakit, terkhususnya penyakit lambung, yang dimana dapat mempengaruhi kesehatan kita yang dapat berdampak buruk bagi kita semua. Nah, oke, selanjutnya yaitu di sini tampilan menu kamus penyakit. Nah, di sini tampilan menu kamus penyakit, di sini ada tombol searching. Kita bisa untuk mencari sebuah gejala-gejala. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pada analisa desain pedean sampai dengan tahap implementasi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, dengan adanya sistem pakar diagnosa penyakit lambung berbasis website dengan metode forward chaining ini dapat membantu pengunjung atau user untuk mengetahui gejala dan pengetahuan mengenai penyakit lambung berdasarkan gejala-gejala yang dialami. Kemudian yang kedua yaitu sistem pakar diagnosa penyakit lambung yang dirancang ini membantu para pakar dalam menangani pasien yang mengalami gejala penyakit lambung dan solusinya. Ya, berikut sekian dari hasil presentase dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down.